Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Sebenarnya aku sudah tidak terlibat dengan perdagangan kecil seperti itu. Selain itu, aku gak punya alasan untuk membuktikannya padamu. Baiklah, kalau begitu, cukup. Terus tiba-tiba, hah? Oh, jadi begitu ya? Menarik. Oke. Mari kita bertemu besok. Dan akhirnya teleponnya pun dimatiin. Tuan, apa Anda ingin saya menyiapkan tim untuk... Luli menjawab, tidak apa-apa. Orang ini bukan ancaman bagiku. Dia bilang kalau dia anaknya Shetahai. Dan di hari berikutnya, di sini seperti biasa, Luli di restoran. Orangnya itu terlambat sekali. Dan di sini si anak masuk, nggak kenal namanya kayak belum kasih tahu ya, kayaknya ya. Di sini seorang pelayan berkata, "Hei adik kecil, kau nggak boleh membawa minumanmu masuk." "Ah, enggak, saya cuma mau menemui seorang." Tiba-tiba, Luli berkata, "Kau adalah pelanggan pertama yang membuatku menunggu." Ah, anaknya bertanya, "Anda sendirian?" "Maaf, saya masih ada beberapa kiriman paket." Luli menjawab, "Tidak masalah, mari kita lompati basa-basinya dan langsung ke intinya aja." "Oh, oke. Jadi kau bilang kau membuka telepon ayahmu setelah tahu kalau dia punya banyak uang. Sepertinya itu bukan tindakan yang akan dilakukan anak baik-baik. Sewaktu kakek di rumah sakit, ayah tiba-tiba membawa banyak uang entah dari mana. Setelah itu, dia dibawa pergi oleh sekelompok orang aneh. Saat itu aku sudah mulai curiga. Jadi aku diam-diam mengecek teleponnya untuk mencari tahu kalau dia melakukan tindakan ilegal. Kemudian aku melihat percakapan antara ayah dan bibi Chen Yuping. Dalam hati Luli, oh benar juga, Shetahai tahu soal wanita sanitasi itu. Di obrolan itu mereka menyebut soal menjual umur, atau lebih tepatnya waktu. Itu benar. Sampai ketahuan seperti ini, pasti aku dulu terlalu ceroboh. Dalam hati dia mengakuinya. Dia benar-benar pedagang waktu. Enggak, aku nggak bisa langsung ngambil kesimpulan. Jadi alasanmu mencariku adalah untuk mencari tahu berapa harga waktu ayahmu. Tidak, yang aku ingin tahu adalah berapa harga waktuku. Saya ingin tahu berapa harga untuk waktu saya. Saya perlu itu sebagai referensi. Untuk apa? Ayah saya adalah seorang pengemudi taksi yang tidak banyak menghasilkan uang. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu, ayah pasti sudah menjual beberapa tahun hidupnya. Tapi saya enggak. Saya akan menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas terbaik di negara. Potensi masa depan yang saya miliki tidak terbatas. Saya pikir, sama saya tidak cukup beruntung karena berumur pendek, saya akan jauh lebih mahal daripada ayah saya. Benar kan? Dalam hati Luli, apakah ini akan menjadi situasi kemunculan paron yang lain? Sayang sekali. Saya ingin tahu berapa tahun yang saya miliki. Berapa banyak tahun yang bisa saya jual untuk membeli kembali waktu ayah saya? Apa? Saya nggak tahu berapa banyak waktu yang ayahku jual. Bahkan saya juga nggak tahu berapa banyak waktu yang dia miliki. Meskipun begitu, ayah melakukan semuanya demi aku, anak ini. Demi membesarkan saya, keluarga saya kerja banting tulang. Mereka menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan uang, dan itu semua demi saya. Bagaimana bisa saya tega membiarkan ayah mengorbankan hidupnya lebih banyak lagi? Tuan Lu, tolong, saya mohon. Saya nggak mau menjadi anak yang nggak tahu berterima kasih. Saya percaya diri dengan masa depan saya. Saya jamin, Tuan tidak akan rugi bahkan jika saya menjual waktu saya di muka. Apa ada yang lucu? Saya tidak bercanda. Sayang sekali, bagi seorang pedagang sepertiku, masa depan yang mana itu belum terjadi tidak bernilai sepeser pun. Dari kacamataku sebagai pedagang, masa depan yang kau bicarakan tidak bisa dibandingkan dengan waktu yang sudah aku beli dari ayahmu. Shetahai berhasil membesarkan anaknya sampai masuk ke universitas top. Karena itulah aku bersedia membeli waktunya dengan harga 3 kali lipat. Di sisi lain, berapa banyak yang kau hasilkan sekarang? Surat bukti kalau kau berhasil diterima kuliah itu. Emangnya kau bisa mendapatkannya tanpa bantuan keluargamu? Karena itulah, saat ini kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Kalau kau benar-benar mau membeli kembali waktu ayahmu, seharusnya kau tidak mendatangiku sekarang. Aku seorang pedagang waktu. Aku membeli sesuatu dengan harga murah dan menjualnya dengan harga yang mahal. Jadi aku menyarankanmu untuk belajarlah dengan baik dan temukan sebuah pekerjaan. Dan saat waktunya tiba, kita bisa bicara soal bisnis. Ayahku,
Dia, berapa lama waktu yang dia punya? Luli menjawab, 8 tahun. Hah, bagaimana bisa sesedikit itu? Bukankah seharusnya minimal dia bisa hidup sampai usia 80-an? Bagaimana bisa ayah? Dengar, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Meskipun aku mengembalikan semua waktu yang aku beli darinya, dia hanya punya sisa waktu 1 dekade lebih sedikit. 8 tahun. Jadi kalau saya nggak bisa mengumpulkan uang yang Tuhan minta dalam 8 tahun ke depan, saya harus apa? Luli menjawab, lupakan aja. Aku akan menjual 1 tahun padamu di muka. Untuk sisanya, kita bicarakan setelah kau lulus dan menghasilkan uang. Tapi, tawarannya harus menarik. Setuju? Benarkah? Kalau begitu, berapa banyak yang harus saya berikan sekarang, Tuan? Saya punya 2.000 lebih karena bekerja beberapa hari. Kalau itu masih belum cukup, saya akan mulai kerja lembur. Saya pastikan akan melunasi Tuan Lu. Luli menjawab, Anda sudah membayarnya, Tuan Xie. Kalau begitu saya pamit dulu. Hah? Tuan Lu? Oh iya, terima kasih untuk kopinya. Sekarang kita kembali ke dalam office. Di sini ada Nyonya Tu menghampiri Luli. Tuan, gelombang waktu terbaru dari kontrak yang berasal dari dunia mikroskopis nomor 1 telah tiba. Ini. Oh, cepat sekali. Bahkan lebih cepat dari yang terakhir kali. Banyak departemen yang mulai terbiasa dengan peran mereka sekarang. Ini sedikit mengejutkan. Lagi pula, beroperasi di dalam dunia mikroskopis itu sedikit berbeda. Nampaknya pilihan Anda untuk memprioritaskan ekspansi adalah keputusan yang tepat. Ternyata saya terlalu banyak berpikir. Dalam hati Luli, sekarang mari kita lihat berapa banyak waktu warga kota yang diberikan kepada pencipta mereka. Terus pas dicek, tahunnya cuma 666 tahun. Tunggu, jumlahnya salah. Hei, apakah yakin kalau semua perwakilan kita yang ada di dunia mikroskopis nomor 1 menghabiskan waktu yang mereka peroleh? Menurut orang-orang yang melihatnya, memang seperti itu. Tuan, apa ada yang salah? Jumlah waktu yang mereka kumpulkan kali ini lebih sedikit dari yang terakhir. Ada sesuatu yang salah. Apa? Tapi kami tidak mendeteksi adanya kesalahan. Orang biasa nggak bisa melihat informasi waktu. Jadi wajar kalau kalian tidak bisa mendeteksi apapun. Halo, Peng Hao. Kita akan pergi ke markas di negara X untuk melakukan persiapan. Baik, dalam hati Luli, tapi siapa yang ada di belakang ini? Siapa yang berani memainkan trik di bawah hidung sang kreator? Ayo, sekarang, secepatnya. Dan mereka pun pergi. Sekarang kita lebih tepatnya pergi ke dunia mikroskopis nomor 1. Di mana di sini ada drone yang lagi ngecek-ngecek dan ada orang nih. Ini orang-orang manusia ya dalam mikroskopisnya. Lihat itu, malaikat sudah datang. Apakah itu adalah pesan dari Tuhan? Terus orang mulai masuk dalam rumah dan orang misterius ini, orang ini nih, nah dia langsung pergi dan mengetok-ketok pintu. Cari siapa? Aku dengar aku bisa membaca buku di sini. Semua buku di sini sudah tua. Apa kau sudah pernah membacanya sebelumnya? Hei, masa kecil kita sama. Dan akhirnya dibuka. Kau terlambat. Cepat masuk. Orang datang berkata, Sang Pencipta, maksudku yang tercerahkan. Apa dia di sini? Dia selalu datang lebih awal. Ada apa? Kau tidak sedikit gugup? Aku, maafkan aku. Udah, ikuti aku. Pertemuannya akan segera dimulai. Terus seseorang muncul dan berkata nih, semuanya, saya bangga kalian berhasil melakukannya. Kita sudah bersembunyi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya di bawah pengawasan malaikat. Dan pada hari ini, saya berhasil mengonfirmasi teori saya bahwa sebenarnya selama kita bisa menghindari kontrak yang diberikan oleh perwakilan malaikat, kita bisa menambah jumlah waktu antara masa kecil dan dewasa kita. Kita bisa mendapatkan sebuah periode di saat tubuh kita paling cocok menjadi dewasa dan menyerap semua pengetahuan. Dan bisa dibilang hal ini adalah jalan kebenaran untuk berumur panjang. Dan para perwakilan terkutuk itu bukan siapa-siapa selain pencuri waktu kita. Dalam hati orang ini, Lord Antifon. Oke, namanya Lord Antifon ya. Lord Antifon yang rambut merah ini. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memberitahukan kebenaran ini pada dunia. Sekarang kita pun akan pergi ke dunia mikroskopis nomor 1 di pusat kendali, di mana di sini semua orang berkumpul. Sini Tang Chaorui, Luli dan juga Tesla ya. Maafkan kami Tuan, kalau Tuan tidak menunjukkannya, kami tidak akan pernah tahu masalah ini. Kita perlu mendesain sebuah sistem baru untuk mengumpulkan data. Hal seperti ini tidak boleh terulang. Domba sudah hilang, jadi perbaikan kandang bisa diserahkan pada bawahan. BTW, memperbaiki kandang setelah domba menghilang adalah sebuah pepatah yang berarti mencoba untuk memperbaiki sesuatu masalah yang sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah mencari jalan keluar untuk masalah ini. Aku nggak punya waktu untuk hal seperti ini. Misalnya, kenapa kita nggak menggunakan semacam hukuman untuk memberi pelajaran orang-orang yang memberontak itu? Hukuman, Tuan, maksud Anda? Banjir bandang. Budaya di zamanku, ketika orang-orang mengkhianati Tuhan, maka Tuhan akan menciptakan banjir besar untuk menghancurkan seluruh daratan sebagai bukti kemarahannya. Mungkin kita bisa menggunakannya, ya, tapi tentu saja masih ada banyak pilihan bencana yang lainnya. Tiba-tiba, saya keberatan. Houkoming maju. Saya keberatan. Saya tidak akan setuju. Mereka semua adalah makhluk hidup yang telah kita besarkan. Oh, berarti mungkin Malika ya. Dibesarkan seperti anak sendiri.
Kita nggak bisa menghabisi mereka begitu aja. Bukankah dengan melakukannya, kita bisa mengumpulkan beberapa data berharga, seperti mengamati reaksi dari dunia mikroskopis terhadap bencana alam besar. Menurutku itu nggak manusiawi. Dalam hati Kombing, tapi aku juga sedikit penasaran. Terus di sini Tang Chaoryu berkata, pemberontakan adalah sesuatu yang tertanam dalam setiap peradaban manusia. Memang akan terlalu ceroboh untuk kita menghabisi mereka cuma karena masalah ini. Lagi pula, mereka kan juga makhluk hidup yang kita ciptakan. Tuh, kepala teknik udah angkat bicara. Hou Koming berbisik, "Hei, terima kasih karena sudah memihakku, Tang Tua. Minggu depan aku akan membantumu menyelesaikan tugasmu." Oke, kalau begitu. Kalau saranku bukanlah ide yang bagus, kita bisa mengubah bentuk hukumannya. Kita bisa gunakan sesuatu yang tidak terlalu kejam. Oh, misalnya hasil seperti apa yang kau mau? Walaupun ada banyak cara lain, hasilnya masih harus seperti pembantaian massal. Oh, aku mengerti. Cuma pembantaian massal kan? Paling tidak sekarang aku... Enggak. Astaga, pembantaian massal. Kau ngajak berantem, hah? Bukannya itu sama aja dengan menghabisi mereka semua? Lalu apa bedanya dengan membanjiri mereka sampai mokat? Dasar monster tua. Aku udah tahu kalau kau bukan orang yang baik sewaktu aku melihat wajah bayimu. Hah? Kau apa tadi? Aku sudah menghina karaktermu. Kenapa? Ada masalah? Tiba-tiba kalian berdua. Cukup kalian berdua. Cukup, pendapat kalian berdua sama-sama bagus. Namun persiapan dunia mikroskopis nomor 2 sudah dimulai. Kita perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini di masa depan. Kita nggak boleh terlalu kejam dan menghancurkan semuanya. Tapi kita juga harus memberikan mereka perasaan sakit sebagai hukuman atas tindakan mereka. Tetapi kita juga harus membiarkan mereka merasakan sakit melalui hukuman kita. Tujuan kita sekarang adalah untuk memberitahu para manusia mini itu kalau dunia yang mereka tinggali punya seorang pencipta yang terus-menerus mengawasi mereka. Dengar, ini adalah keputusan akhir aku. Kita harus punya sebuah pencegahan. Aku sendiri yang akan menjadi bencana bagi mereka, dan aku akan membuat teror yang tak pernah terbayangkan. Dan sekarang kita pergi ke dunia mikroskopis lagi. Di sini si orang berambut merah tadi yang memimpin pemberontak itu, yang namanya Antipon. Nah, dia berkata, para malaikat itu pembohong. Yang mereka anggap dewa itu cuma seorang munafik. Janji dewa untuk melindungi kita dari bencana alam itu adalah omong kosong. Semuanya palsu. Sesuatu seperti bencana bahkan tidak ada di dunia kita. Kita tidak menjalani hidup untuk dewa. Kita lahir dari alam. Kita adalah makhluk bebas. Lihatlah diri kalian. Kalian mempersembahkan hidup kalian untuk dewa. Lalu apa yang kalian dapatkan darinya? Kalian diperbudak dan jiwa kalian dipenjara. Ikuti aku. Bersama-sama kita akan menentang dewa palsu itu. Kita akan mengambil kembali apa yang menjadi milik kita. Kita akan mengambil lagi kehidupan kita. Iya, ikuti yang tercerahkan. Panjang umur. Iya, ikuti yang tercerahkan. Ikuti panjang umur yang tercerahkan. Dan tiba-tiba ada drone muncul nih. Lihat di atas. Ada guguk dari si dewa palsu. Mati kau. Dia mengeluarkan sebuah pistol, tapi dengan cepat berhenti. Yang tercerahkan, monster raksasa itu bukan makhluk yang terbuat dari darah dan daging. Kita nggak bisa menyakitinya dengan cara seperti ini. Musuh kita yang sesungguhnya adalah makhluk yang terbuat dari darah dan daging. Dan itu adalah perwakilan dari dewa palsu. Sekarang kita berpindah ke laboratorium dunia mikroskopis nomor 2. Robert berkata, "Tuan, tolong jaga postur dan jangan bergerak. Saya perlu beberapa menit untuk mengkalibrasikan beberapa zona di tubuh Anda. Lakukan aja apa yang harus kau lakukan." Tapi sepertinya aku tidak terlihat begitu mengintimidasi. Benar kan? Pertama-tama, kita harus membuat sebuah set pertarungan untuk Anda. Tapi itu hanya akan membuat Anda sulit bergerak dan merasa pengap. Jadi saya sudah memikirkan sebuah solusi lain, yaitu kita akan menggunakan satu set setelan. Setelan tersebut akan dilapisi oleh emas dan akan mengikuti bentuk tubuh pengguna. Setelah itu, kamera beresolusi tinggi akan menangkap gerakan Anda dan di saat bersamaan akan memproyeksikan Anda ke dunia mikroskopis. Dengan ini, Tuan, Anda akan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuknya. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita mulai. Dan sekarang ini dunia mikroskopis nomor 1. Ada seorang yang lagi lari nih. Gila, mereka udah gila. Dan orang ini dikejar. Itu di sana. Itu pesuruh dewa palsu. Tangkap dia. Kalian semua nggak waras. Dewa sudah memberikan kalian kehidupan dan memberkati kita tanpa bencana. Kenapa kalian malah merusak sumpah kalian padanya? Dewa tidak akan pernah. Terus tiba-tiba ada orang muncul dan langsung menghajarnya. Rasanya aku mau membenturkan kepalanya aja. Enggak, Antifon masih melanjutkan dakwahnya. Kalau kita mau meningkatkan pengaruh kita ke seluruh dunia, kita perlu mereka sebagai pembantu. Balik ke Antifon. Ikuti aku dan hentikan si dewa palsu. Aku, Antifon, adalah dewa yang sebenarnya. Di sini akhirnya ngasih kode. Itu,
Mereka, para perwakilan, mereka telah melakukan pekerjaan kotor untuk dewa palsu. Mereka sudah memakan daging kita dan meminum darah kita. Hari ini, kita akan mengirim sebuah tanda untuk dewa palsu. Mulai hari ini, dan sejak saat ini, dunia akan terbebas. Terus pas mau tiba-tiba ada sebuah petir dan mulai ada awan gelap. Hei, apa itu? Hei, tuh lihat, lautnya, ada sesuatu di dalam lautan. Lalu lautnya mulai bergejolak dan muncul tsunami. Hah, tsunami? Dan orang-orang pun mulai tersapu. Yang tercerahkan, selamatkan hamba, tolong. Yang tercerahkan, kenapa? Kenapa kau membohongi kami? Antifon pun kabur ke atas. Aku akan selamat, aku ada di atas. Sebenarnya apa itu? Seharusnya kan gak begitu. Salah, ini salah. Terus tiba-tiba ada sebuah kapal. Hah, sang pencipta. Apakah ini sang pencipta lu? Hah, ini. Lalu tiba-tiba dari lautan muncul seperti sebuah monster dengan ada beberapa ekor. Dan di sini Luli mulai mendekat. Hah, iblis. Dan di sini masih ada beberapa pengikutnya ya yang masih selamat, yang tercerahkan. Syukurlah Anda selamat. Saya kira kalian semua masih hidup. Baguslah, Tuanku, kutus kita. Cuma kami, para pengikut yang tersisa, kita juga sudah kehilangan kontak dengan markas utara. Hah? Itu artinya mayoritas kota dan desa di garis pantai sudah tersapu oleh air laut. Yang tercerahkan, markas penting kita ada di semua daerah itu. Bukankah itu artinya banyak korban berjatuhan? Seharusnya nggak seperti ini. Seharusnya saat ini menjadi kemunculan dewa baru. Bawahannya berkata, yang tercerahkan, kami masih sangat mempercayai hal itu. Anda adalah orang yang terpilih. Beberapa dari kita bahkan ada yang mempertanyakan soal ini. Bagaimana kalau semua ini terjadi karena Anda memancing amarah sang pencipta dengan memperdaya kami untuk menolak memberikan masa hidup? Fitnah, itu fitnah. Sang legenda dewa pencipta lu itu cuma alat yang digunakan para bangsawan untuk mengendalikan orang-orang. Kau harus percaya dengan ajaran kita. Jangan percaya dengan kebohongan setan-setan itu. Baik, Guriel telah dipersembahkan sebagai korban untuk si dewa palsu itu. Siapa? Ketika air laut datang, Guriel mengharapkan Anda untuk menyelamatkannya. Namun Anda malah mengabaikannya. Apa Anda tahu kalau Guriel adalah pengikut Anda yang paling setia? Iya, Guriel, anakku. Kalau dipikir-pikir, kalau memang semua ini sama seperti yang Anda katakan, di mana sang pencipta dewa lu adalah seorang dewa palsu? Lalu bukankah seharusnya Anda bisa menyelamatkan Guriel sekarang? Apa kau mau mengkhianati kultus? Enggak. Tapi sama seperti yang saya katakan, saya percaya kalau Anda adalah yang terpilih. Dan hanya Anda satu-satunya makhluk yang bisa menyelamatkan kita dari penderitaan ini. Lalu dia menghabisi kedua pengikut di sebelahnya menggunakan seperti sebuah belati. Kau mau apa? Hah? Mundur. Anda adalah orang yang terpilih untuk menjadi persembahan dewa, untuk menenangkan dewa dan menyelamatkan orang dari penderitaan. Bukankah begitu yang tercerahkan? Dan di sini Luli masih jadi monsternya ya. Tuan, berdasarkan data ada lebih dari jutaan orang mokat karena tsunami barusan. Apa? Tuan, sebaiknya Tuan berhenti. Kalau Tuan masih melanjutkannya, semua orang akan mokat. Mereka adalah darah dan keringat kita selama 2 tahun ini. Enggak, ini masih belum cukup. Kalau aku tidak bisa dapat keuntungan 100% dari dunia ini, maka dunia ini gak ada gunanya lagi. Bagiku mereka semua cuma alat untuk mengumpulkan waktu. Selain itu, apa dalang dari pemberontakannya sudah ketemu. Kesabaranku sudah hilang. Hukoming berkata, "Oi, cepatlah kepala wortel. Kalau begini terus, Tuan akan menghancurkan seluruh dunia mikroskopisnya." Robert merespon, "Aku tahu, aku sudah mencobanya. Jangan memukulku." "Tunggu sebentar." "Oke, saya mendapatkannya Tuan. Akan saya kirim lokasinya. Titik tepatnya ada di bawah kiri tampilan headset Anda. Lokasinya ada di dekat Anda. Seharusnya Tuan sudah berhadapan langsung dengan orangnya." Lalu di sini Luli akhirnya menghampirinya. Dewa pencipta benar-benar muncul. Enggak, bukan. Itu bukan dewa. Itu bukan. Wow, serangan jigong. Astaga. Hukoming berkata, "Seperti Tuan menikmati bermain monster-monsteran." Robert merespon, "Ya, bahkan Tuan sampai pakai tentakel." "Kecil sekali, aku sampai nggak bisa melihat mereka. Aduh, kabut airnya menghalangi pandanganku. Set." Tapi di sini karena monster kan jadi kuat banget. Dalam hati Antifon, entah Antifon atau yang satu lagi ya, yang mau menghabisi si Antifon, sang pencipta, "Maafkan hamba." Terus di sini, yang tadi tuh berarti yang satu lagi, yang pengikutnya. Di sini Antifon tidak melayang, hanya dengan ayunan tangannya. Jadi itu yang namanya dewa. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.